Latar belakang di sebuah rumah mewah yang sepertinya milik keluarga kaya raya. Carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan kepada 3 orang saudara. Kita perkenalkan ketiga saudara itu. Anak pertama yang merupakan seorang wanita bernama Angel alias Angel. Kemudian anak kedua seorang pria yang bernama Christos. Dan si bungsu atau anak ketiga bernama Mary. Terlihat mereka semua sedang belajar memahami kosakata lewat audio rekaman. Di saat serius-serius mendengarkan, anehnya suara dari audio rekaman itu terdengar seperti kata-kata yang sangat melenceng dan yang mereka pelajari memiliki arti yang sangat jauh dari kata-kata sebenarnya. Contohnya dari rekaman itu membicarakan sebuah kata yaitu laut, di mana kata laut artinya adalah sebuah kursi yang terbuat dari kayu. Tuh kan sangat di luar Nurul. Είναι η δερμάτινη πολυθρόνα εκδρομή. Εκδρομή είναι ένα πολύ όμορφο λευκό πουλί. Dari adegan ini saja sudah bisa kita simpulkan kalau mereka bertiga sedang didoktrin oleh keluarganya atau dibuat menjadi anak bodoh. Entah bagaimana awalnya bisa begitu, dan terlihat mereka bertiga juga mau-mau saja dengan apa yang dibicarakan dari rekaman tersebut. Padahal jelas-jelas arti dari setiap katanya sangat melenceng jauh. Namun mereka bertiga tampak antusias untuk mempelajarinya. Mas, δεν έχουμε με τη Χριστίνα. Δεν σε πειράζει. Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan kepada seorang wanita yang menggunakan seragam satpam, namun anehnya dengan mata tertutup. Terlihat dirinya sedang bersama seseorang di dalam sebuah mobil yang entah mau kemana tujuannya. Dan wanita yang menggunakan seragam satpam itu bernama Christina, yang tengah dibawa oleh ayah dari ketiga anak di awal film tadi. Ternyata si ayah membawa Christina ke rumahnya dengan maksud untuk dijadikan bahan pemuas nafsu bejat dari anak keduanya, yaitu si Christos. Entah apa yang ada di benak sang ayah, sampai ia rela membawakan seorang wanita hanya untuk memuaskan hasrat si anak. Atuh mun kitu mah mending dinikahkeun sekalian, meh ngeunah bisa mantap-mantap unggal poe. Bahkan yang lebih parahnya, ternyata si Christina sudah memiliki jadwal berkunjung ke rumah si ayah, yaitu 3 kali dalam seminggu. Ya tujuannya hanya untuk memuaskan si Christos saja. Dan singkat cerita, setelah selesai dengan pekerjaan sampingannya, si ayah memberikan uang pada Christina dan mengantarkannya pulang kembali. Χριστίνα, μπορείς να χαμογελάσεις λίγο περισσότερο? Πες το εμβαδόν του τριγώνου. Το μήκος της πλευράς Β κόκκινο. Καλή επιτυχία. Singkat cerita, malam pun poek terlihat ketiga saudara itu sedang bersiap-siap menggunakan kemeja lengkap dengan sepatu pantofel. Biasanya kalau kita amanya sudah rapi seperti itu mau datang ke acara undangan atau acara lainnya. Namun berbeda dengan mereka, dikira akan menghadiri sebuah acara atau akan pergi ke sebuah pesta. Ternyata pada malam itu mereka hanya makan malam bersama di rumah. Awuk. Semua itu memang sudah diatur oleh kedua orang tuanya. Jadi pada saat makan malam, mereka bertiga harus dalam keadaan rapi dan formal. Ketika makan malam itu dilaksanakan, kita diperlihatkan keanehan di luar Nurul. Dan benar saja kalau kedua orang tua mereka ini memang sengaja membodohi ketiga anaknya. Pasalnya ketika Mary meminta diambilkan telepon kepada ibunya, si ibu malah memberikan garam kepada Mary. Jadi arti kata telepon menurut Mary adalah garam atau uyah. Έφερε καφέ την προηγούμενη εβδομάδα. Το κατανάλωσα. Θα σου φέρω. Επτά. Κορίτσια, θα μας πει πώς θα περάσουμε τη σημερινή βραδιά. Επιλέγω. Τρέχα! Θέλεις και ένα πανάκι βρεγμένο. Μαμά. Singkat cerita, pagi pun caang dan terlihat Christos sedang mencuci mobil milik sang ayah. Setelah selesai, ia pun berdiri menghadap ke pagar rumput sambil berkomunikasi. Jadi anggapannya di balik pagar tinggi rumahnya terdapat seseorang, padahal tidak ada seorang pun di balik pagar itu. Usut punya usut, kedua orang tuanya telah mendoktrin Christos dan kedua saudaranya dengan mengatakan terdapat saudara mereka yang sedang dihukum di balik pagar itu. Dan mereka sama sekali tidak diizinkan masuk. Kemudian Christos pun mencoba melemparkan batu ke arah luar pagar itu. Και πολλές φορές δεν καθαρίζεις τα πατάκια. Όταν... Sang ayah yang melihat Christos sedang melempari batu ke arah luar pagar, hal itu membuat sang ayah sangat marah. Lantas ia pun menghukum Christos dengan memaksa menahan cairan pembersih mulut selama berjam-jam. Di keluarga itu, satu-satunya orang yang bisa keluar dari rumah hanyalah sang ayah. Si ayah ini bekerja di sebuah pabrik, yang ternyata di pabrik itu Christina juga bekerja di sana, yaitu sebagai satpam. Dan di kantornya rekan kerja dari si ayah menanyakan tentang istrinya. Namun si ayah berbohong dengan mengatakan kalau istrinya cacat
akibat kecelakaan yang dialaminya. Rekan kerjanya itu pun menyarankan agar istri dari si ayah menggunakan kursi roda jika ingin berpergian keluar. Namun si ayah lagi-lagi berbohong dan menjawab kalau istrinya malu dengan kondisinya yang cacat, ditambah ia juga tidak mau ada seorang pun yang berkunjung ke rumahnya. Sementara di rumah, terlihat si Angel merasakan sakit pada bagian perutnya dan ia meminta sang adik yaitu Mary untuk memeriksa perutnya. Karena memang si Mary ini mempunyai ilmu di bidang kesehatan, entah belajar dari mana si Eta. Setelah selesai diperiksa, mereka berdua pun kembali melakukan permainan, di mana mereka akan membuat dirinya sendiri pingsan. Dan siapa yang sadar duluan ialah pemenangnya. Sungguh permainan yang sangat menantang, bukan? Kemudian di ruangan lain, sang ibu mencoba mengambil telepon rumah yang disembunyikan di dalam lemari. Kemudian ia menghubungi si ayah dan memberitahu kalau Angel merasa sakit pada perutnya. Ternyata Angel yang sudah sadar dari pingsannya. Kemudian ia pun mendengar sang ibu yang sedang menelpon. Lantas ia pun mencoba menguping percakapan ibunya di balik lawang alias pintu. Sementara si ayah yang sudah selesai dari pekerjaannya, dirinya pun mampir ke tempat pelatihan anjing karena anjing miliknya sedang dititipkan di sana untuk dilatih. Kedatangan dia ke situ hanya ingin menjemput dan membawa pulang anjing miliknya. Namun sang pelatih tidak mengizinkannya karena waktu pelatihan yang belum selesai. Rex! Pada keesokannya, si ibu bermain bersama ketiga anaknya, di mana dalam permainan itu mata ketiga anaknya ditutup dan mereka harus menemukan ibunya dengan waktu yang sudah ditentukan. Singkat cerita, setelah selesai bermain, kemudian Angel pun mengambil sepotong kue dan melemparkannya keluar pagar. Tujuannya adalah agar saudara yang sedang dihukum bisa menikmati kue yang mereka makan. Tak berselang lama, si ayah kembali pulang sambil membawa Christina ke rumah. Ya, tentunya melakukan pekerjaan sampingan seperti biasa, yaitu memuaskan hasrat si Kristos, anak kedua dari si ayah. Setelah selesai bersilaturahmi kelamin, kemudian Christina pun menghampiri si Angel dan memberikan bando yang bisa menyala ketika malam hari. Atas dasar terima kasihnya, Angel juga memberikan hadiah yaitu sebuah pensil dan meteran kepada Christina sebagai timbal balik. Namun Christina menolak hal tersebut. Ia pun meminta yang lain kepada Angel, bukan barang, melainkan ia menginginkan si Angel menjilat kemem si Krishna. Sini sama saya aja. Dan tanpa pikir panjang, si Angel pun menuruti kemauan si Christina. Setelah selesai, kemudian Angel menceritakan hal itu kepada Mary dan ia memberikan bando yang bisa menyala tadi kepada Mary. Namun dengan syarat, si Mary harus menjilat bahu Angel terlebih dahulu. Lagi-lagi tanpa pikir panjang, Mary pun menuruti permintaan tetehnya itu. Keluarga terjelas. Πού θες να σε γλύψω? Pada suatu hari, Angel dan kedua saudaranya sedang bermain di halaman rumah, sementara Kristos bermain dengan mainan pesawat miliknya. Angin, hujan, tiba-tiba si Angel mengambil paksa mainan Kristos dan membuangnya keluar pagar. Tak hanya membuang mainan milik si Kristos, tepugu-pugu si Angel menyayat salah satu tangan Kristos menggunakan pisau dapur ketika ia baru saja masuk ke dalam rumah. Akibat dari tindakannya itu, lantas si Angel pun dimarahi oleh sang ibu dan dirinya mendapatkan hukuman yaitu dikerem alias dikurung dalam kamar. Sementara di sisi lain terlihat Kristos sedang ngalamun karena ia menginginkan mainan pesawatnya kembali. Namun yang kita tahu, si ayah melarang seluruh keluarganya untuk jangan sekali-kali keluar dari sekitaran rumah selain si ayah sendiri. Maka dari itu Kristos pun meminta tolong kepada ayahnya yang baru saja pulang bekerja untuk mengambilkan mainan pesawatnya. Si ayah pun menuruti permintaan anaknya untuk mengambilkan mainan pesawat dengan menaiki mobil. Loh, padahal jarak dirinya dengan mainan pesawat itu mungkin tidak ada 2 meter lah, tapi si ayah mengambilnya dengan menaiki mobil. Sangat tidak habis fikri. Pada keesokan harinya lagi, terlihat si Kristos sedang beryoga di halaman rumahnya. Ketika enak-enak ngayoga, secara tak sengaja ia melihat seekor kucing yang berada di halaman rumahnya. Padahal si kucing tidak mengganggu Kristos sedikit pun. Entah mempunyai pikiran seperti apa, si Kristos malah membunuh kucing tersebut menggunakan gunting rumput. Deril anak dajal.
Dan kejadian itu membuat si ayah Atoh alias senang. Ia juga berusaha membuat ketiga anaknya supaya percaya bahwa kucing merupakan hewan buas yang sangat berbahaya. Si ayah juga mengatakan kalau saudara yang sedang dihukum di balik pagar itu telah tewas dimangsa oleh si kucing. Ditambah si ayah sengaja merobek celana dan bajunya, kemudian melumuri sekujur tubuhnya dengan cairan merah. Ia mengaku kalau seolah-olah dirinya baru saja bertarung dengan seekor kucing. Από την άλλη όμως ήταν γιος μου. Ένα πλάσμα σαν αυτό που ήταν έτοιμος ήταν τεράστιο. Tak hanya itu, si ayah juga mengajari mereka bagaimana caranya menghadapi seekor kucing, yaitu dengan cara menggonggong sekeras mungkin seperti anjing. Dan tololnya, mereka semua bahkan si ibu mengikuti perintah dari si ayah, termasuk saya yang ikut-ikutan. Setelah selesai melakukan gonggongan gak jelas, mereka semua pun melakukan upacara bela sungkawa sambil menebar bunga di pagar atas kematian saudara khayalannya akibat diserang oleh si kucing. Λυπόμαστε όλοι πάρα πολύ. Pada suatu hari, si ayah tengah mengajarkan ketiga anaknya berenang, di mana ia mengajarkan anak-anaknya cara menahan nafas di dalam air. Dan singkat cerita, pada malam harinya, di saat mereka semua berkumpul, si ayah memberitahu kalau sang ibu saat ini tengah mengandung. Awalnya ketiga anaknya senang mendengar kabar itu, namun si ayah mengatakan kalau sang ibu tengah mengandung 2 orang anak dan 1 anak anjing. Tentu saja hal itu membuat ketiga anaknya berubah menjadi nggak suka karena mereka tidak mau berbagi kamar dengan adiknya ketika sudah lahir nanti. Pada keesokan harinya, sang ayah dan si ibu pun melakukan permainan, di mana mereka melemparkan mainan pesawat. Kemudian ketiga anaknya berlomba-lomba mengambil pesawat tersebut. Siapa yang berhasil mengambilnya, ialah sang pemenangnya. Ketika permainan itu dimulai, tiba-tiba si Angel melakukan kecurangan. Ia langsung merengkas kaki si Kristos hingga ngaguluntung. Singkat cerita, pada suatu hari ketika sepulang bekerja, si ayah pun melepaskan ikan di kolam renang. Tak berselang lama, Mary pun datang dan melihat ikan berkeliaran di kolam renang. Kemudian ia pun memberitahu kepada ayahnya untuk mengambil salah satu ikan itu. Si ayah pun berusaha mengambil ikan tersebut menggunakan panah. Dan seolah-olah ia memang tidak tahu kenapa bisa ada ikan di kolam renangnya. Τα πιο δημιουργικά χρόνια για μια γυναίκα είναι 20 πέτσερος δεν έχει σημασία. Μουνί είναι η μεγάλη λάμπα. Pada malam harinya ketika mereka sedang makan malam bersama, kemudian si ayah pun bertanya pada umur berapakah seseorang bisa berhubungan dengan lawan jenis atau ngewong. Kemudian ia juga mengatakan apabila seseorang diperbolehkan keluar rumah, ia terlebih dahulu harus berhasil melepaskan gigi taringnya. Setelah itu si Angel pun bertanya, "Ayah, apa sih arti dari kata pelacur atau lonte?" Dan pertanyaan itu dijawab oleh sang ibu dengan jawaban yang sangat toblok bin tolol, di mana ia menjawab arti dari kata pelacur adalah sebuah lampu berukuran sangat besar. Kemudian si ayah memutar sebuah lagu sambil mengartikan kata demi kata pada lirik lagu tersebut. Tentu saja ia mengartikannya dengan arti yang nyeleneh, namun ketiga anaknya sangat antusias mendengarkannya. Bahkan mereka sampai berjoget-joget mendengarkan lagu tersebut. Keluarga stres. Και δεν θα σε εγκαταλείψω. Suatu hari, Christina kembali datang untuk memuaskan Kristos seperti biasa. Setelah selesai, ia kembali meminta si Angel untuk menjilat kememnya kembali. Namun kali ini Angel menolak dengan alasan bando yang Christina katakan bisa menyala ternyata tidak menyala. Maka dari itu Angel ingin meminjam kaset milik Christina saja. Namun dengan syarat si Angel harus menjilatnya lagi. Tanpa pikir panjang, Angel pun langsung menuruti Christina. Malamnya Angel mencoba memutar kaset yang dipinjamnya tadi. Ternyata kaset itu berisi video pertandingan boxing. Sampai-sampai si ayah harus terbangun karena mendengar suara berisik Angel yang sedang menonton. Si ayah pun segera menghampiri si Angel dan menanyakan apa yang sedang ditontonnya. Angel pun berbohong kalau dirinya sedang menonton kartun. Akibat dari tontonan itu membuat Angel menjadi terpengaruh, di mana ia berbicara sendiri dan memperagakan pukulan demi pukulan boxing seperti yang ia tonton sebelumnya. Kemudian Angel memberikan kasetnya kepada si ayah yang membuat si ayah marah sampai memantek si Angel menggunakan kasetnya. Όχι. Διάλεξε.
Tak hanya itu, ia juga mendatangi Christina dan langsung memukulnya karena telah memberikan kaset boxing kepada anaknya. Kemudian si ayah pun menceritakan kejadian itu kepada si ibu, bahwa dirinya yang sudah tidak percaya lagi kepada Christina karena ia telah memberikan kaset tanpa sepengetahuannya dan juga tidak layak ditonton oleh anaknya. Maka dari itu, si ayah tidak akan memakai jasanya lagi untuk memuaskan si Christos. Mereka memutuskan si Angel lah yang akan menggantikan Christina untuk memuaskan hasrat si Christos. Sebelum melakukan, sang ibu terlebih dahulu mendandani Angel. Kemudian si ibu pun mengantarkan Angel menuju kamar Christos. Hingga terjadilah adegan mantap-mantap antara saudara kandung. Blok. Pada suatu hari ketika keluarga Christos memperingati ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya, terlihat mereka semua mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan. Namun berbeda dengan si Angel, ia sangat bahagia dan antusias dalam pesta tersebut. Sampai-sampai dirinya terjatuh akibat terlalu bersemangat saat berjoget. Setelah selesai berpesta, angin guluduk, tiba-tiba Angel memukul mulutnya sendiri menggunakan barbel sampai mulutnya itu berdarah. Tujuannya adalah agar gigi taringnya bisa terlepas. Cara itu ia lakukan supaya tidak merasakan kesakitan sama sekali. Kalau misalkan dicabut dengan sengaja, pasti dirinya merasakan kesakitan. Terlebih si Angel ini sangat menginginkan dan mengetahui seperti apa sih dunia luar. Dengan penuh percaya diri dan kebahagiaan karena merasa sudah bisa keluar rumah, Angel pun mencoba masuk ke dalam bagasi mobil ayahnya. Sementara itu si ayah dirinya sangat kaget ketika melihat darah berceceran pada wastafel. Ditambah ia menemukan gigi taring milik Angel di sana, yang artinya anaknya kini sudah memenuhi syarat untuk bisa keluar dari rumah. Mengetahui hal itu, si ayah dan yang lainnya pun segera mencari Angel dengan menggonggong seperti anjing. Namun mereka tidak berhasil menemukan keberadaan si Angel. Άμα δεν βγεις τίποτα. Adegan terakhir pun memperlihatkan pada keesokannya. Terlihat si ayah berangkat bekerja seperti biasa menggunakan mobil tanpa sepengetahuannya kalau di dalam bagasinya terdapat si Angel yang sedang bersembunyi. Singkat cerita, ketika sudah sampai di kantor, ia sama sekali tidak curiga tentang si Angel pergi kemana. Si ayah juga tidak membuka bagasi mobilnya. Dan yang kita ketahui bahwa si Angel ini masih berada di dalam bagasi mobil sejak tadi malam. Dan film pun anggusan. Film Doktu sebenarnya mempunyai begitu banyak selipan dark comedy yang mayoritas mentertawakan berbagai kebohongan yang diberikan kepada ketiga anak tersebut, yang pada akhirnya berujung pada keanehan. Memang dalam film ini terdapat beberapa adegan yang cukup sadis dan berdarah-darah, bahkan beberapa adegan juga banyak unsur seksual yang lumayan vulgar, dan tentunya film ini cocok untuk disaksikan bersama keluarga. Awok. Pada akhirnya film Doktu memang menjadi sebuah film yang begitu gila, stres jika kita menontonnya secara full. Bahkan sulit ditonton akibat kontennya yang cukup disturbing alias mengganggu. Alurnya sendiri berjalan dengan tempo yang tidak terlalu cepat. Bahkan filmnya terasa sunyi karena penggunaan musik yang begitu minimalis, atau tidak ada scoring dalam film ini, kecuali piano dan gitar yang dimainkan oleh tokoh dalam filmnya. Tapi film ini difokuskan terhadap pengangkangan kedua orang tua terhadap anaknya, serta dampak yang terjadi pada kepribadian masing-masing anak. Ditambah tidak ada nama tokoh dalam filmnya, dan nama Angel, Christos, Mary itu adalah nama asli mereka, bukan dalam film ini. Ya begitulah ending dalam film ini, penuh dengan ketidakjelasan. Yowes, mungkin segitu info Ti Pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di pedalaman hutan Amazon mengucapkan hatur nuhun, dan tak lupa saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silahkan Bapak Hansip closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.